Ya udah kita butuh sekitar 6 paket itu kan buat jaga-jaga juga. Oke. Untuk R3K, Kak ada masalah nggak atau kalau datangin oleh kelompok suruh-suruhan urusan mafia? Untuk sekarang pasti ada, namanya kabupaten kan diincar tuh, kan infonya kabupaten pengen dihancurin juga. Saya lihat makin kurang jelas anggota-anggota yang keluarga-keluarga itu, yang bener-bener di kabupaten itu cuma Black Moon nama R3K doang. Yang lain itu bisa dibilang apalah itu. Ini kalau gue tahu di daerah kabupaten ada berapa keluarga sih selain kalian nih? Tuh Om Joel, Om Joel jelasin, Om. Setahu saya itu untuk sekarang ada BMC, terus R3K, udah selebihnya di kota San Fierro. Sebelumnya ada dari Grovel cuma udah pindah sekarang. Oke. Iya, saya baru ingat lagi itu. Waktu itu saya melihat dari tonton The Bandits ini ya, ada di Los Santos. Sedang apa kalian di sana? Ya, aku yang dulu Santos tuh. Coba untuk The Bandit, angkat bicara. Apa yang kalian lakukan di LS? Oh, kapan? Nomor gadis yuk. Itu pas kapan kejadiannya? Kok gue tahu? Eh, Diki kemarin kan ya yang kita keliling itu? Iya kemarin. Udah biarin aja bengko, ya elah ribet banget. Bocor Itu Oh, bocor. itu apa? Kami nggak ada hal maksud lain. Cuma kayak mengunjungi teman ini aja apa? Teman saya gitu. Kita cuma kayak silaturahmi biasa aja. Apa yang kalian kunjungi? Ya sambil apa namanya kayak silaturahmi. Kami sempat juga kayak meminta ini. Yang saya Siapa tanya, namanya siapa tuh? yang kalian kunjungi? Oh, kami mengunjungi yaitu dari pihak OTMC. Itu teman saya yang dinamakan si Twitter. Kalian melakukan bisnis kah? Awalnya kami apa eh, hanya ngobrol bicara-bicara gitu. Namun kata dia, ya dia sedikit mengajak gitu kan. Kata saya, ya udahlah, mungkin kita kenal nih kata gitu kan. Bahasanya kita dekat. Tapi kalau misalkan gua mau berbisnis dengan lu gitu kan bahasanya. Lu harus benar-benar kayak ya memotong dengan harga temen aja gitu, baca gitu sih. Gak ada hal lain atau apa gitu. Sebelumnya gue mau ngasih tahu ke The Bandit, sampai kalian berbisnis dengan Lucian Mafia atau yang lain, kalian udah tahu kan konsekuensinya. Dan kalian itu sedang kami lihat, sedang kami pantau dari kemarin-kemarin. Itu bandit udah lupa kah dengan peraturan San Fierro? Tidak. Kami itu hanya sebatas kayak teman biasa aja. Nah, kami ya biasa nanti
berbisnis ya kembali kepada keluarga Sanpero gitu, termasuk kayak Black Moon atau Grovel gitu kan. Pokoknya yang ada di ini, cuma itu hanya ya apa, mengenal teman juga gitu, jadi ya ya udahlah biar daripada nggak basa-basi gitu kan, cuma sementara atau sekali gitu loh. Kami juga sempat merundingin dulu karena kan takutnya hal terjadi seperti ini gitu kan. Jujur aja kita juga udah kayak mikir-mikir gitu kan, ini kita juga kalau misalkan melakukan bisnis dengan dia gitu ya pasti ya tau lah gitu kan, keluarga yang di SF takutnya ini gimana gitu kan. Nah kami juga sempat emang memikir ke situ, cuma ya udahlah, ini sekali aja gitu kan, ini biar kita teman atau gimana gitu ibaratnya gitu. eh Sebelumnya sorry gue potong tuan. Gue sekalian mau nanya ke siapa, The Bandit. Kalau boleh tahu, kalian beli bibit ke mana? Ke keluarga mana? Soalnya dari eh BMC juga nggak pernah kedatangan kalian. itu kami pernah ke BMC itu dulu, itu kami memborong bibit itu ke kalian itu dengan 10 paket dulu tuh, 10 paket bibit itu udah lama. Nah itu masih ada, kami pun nggak apa jarang menanam juga, makanya masih ada kok untuk stok bibit, masih ada gitu, makanya jarang beli lagi gitu. Terus Oh, uang yang oke. kalian dapat itu dapat dari mana? Apanya? Ya kalian tidak gajian kah keluarga kalian, dan kalian itu mendapatkan uang dari mana Oh untuk kita bayar? uang itu dengan hasil kita sendiri yang dinamakan yang dimana kita itu ada kayak iuran uang kas gitu kan per minggu per orang gitu, jadi itu kami di situ, penghasilan kami lah ibaratnya. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya kalian mendapatkan uang dari mana? Keluarga kalian gak kerja kah? Kalau jelas dia nanya gitu. Keluarga kalian kerja kan? Kerja apa? Bisa iuran gitu. Kita masih bisa kerja kayak yang di balai, itu kan kerjaan kami masih bisa tuh. Sorry, gua izin ngomong, izin nanya juga ke The Bandit. Kalau kalian ngolah cannabis di mana? Izin saya, Bang Jos, izin saya bicara ya. Eh, Kalau ngolah ya terakhir kali nih ya, kami ngolahnya sama Gropel, tapi ngolahnya itu nggak banyak juga, cuma pegangan aja. Sama gue. Bentar, Sorry bentar. nih, gua potong lagi nih. Lupa copot, Cok. Itu yang untuk terakhir kali tuh kapan itu kira-kira tuh? Soalnya Iya, pas itu kami ini juga apa namanya, kurang tahu juga. Tapi kan baru tahu pas itu, oh ternyata itu Gropel, kami temanan ceritanya gitu. Saya baru tahu juga. Nah, pas itu sudah berapa minggu, 3 minggu pas kalian 3 minggu tuh berapa gitu, pas kalian masih di Flint. dan lu tadi kan ngomong bahwa dari The Bandit ngolahnya cuman nggak banyak kan? Berarti otomatis seiring berjalannya waktu barang kalian itu pasti habis atau gimana? Oh, enggak. Untuk sekarang ya kami masih ada stok, jadi untuk itu kami cuma pegangan aja. Berarti kerjaan kalian di balai kah tadi kalian bilang? Oh enggak, untuk itu kami biasa menjual marijuana, tapi cuma di kita yang nggak bisa kami jual. Soalnya kami nggak bisa ngejual
banyak, soalnya kami juga kan nyimpan. Nah, nyimpan itu buat nyetok kami, buat kami sendiri. Jadi kalau kami jual buat yang lain itu susah kan. Iya, berarti kerjaan utama kalian di balai kah? Benar tidak? Enggak juga sih. Enggak juga. Kita juga sering melakukan hal kriminal kayak contohnya kayak pembegalan gitu. Kita juga bisa mendapatkan hal tersebut ya hasil dari kriminal tersebut, aksi tersebut. Enggak semuanya viewer balai gitu. Enggak, gue mau ngasih tahu kalau kau masih kerja di balai terus. Mending kalian, udahlah, kalian gak usah jadi gangster. Mau jadi warga biasa aja. Ya, Maksud dari kita tuh untuk bandit tuh bisnis harus dijalanin. Buat apa dikasih bisnis? Malah kalian kerja di balkot. Nah, dari oke lah, di pertanyaan tersebut kan menjalankan bisnis. Nah, mungkin kami selain melakukan hal kayak melakukan hal kriminal, ya mungkin kami mau melakukan bisnis ini dengan uang apa gitu kan, harus ada uang juga atau gimana, makanya kami ya sedikit melakukan jeripaya tersebut gitu, selain tidak begal atau apa gitu lah yang seperti itu. Ini kan pembicaraan tadi yang awal gua dengar terkait sistem ladang tuh, yang kata masuk nih dalam kategori San Piero ataupun sekitarnya. Nah, gua udah ada sedikit nangkap lah kalau Telwi kenapa mengambil ladang. Karena kan ladang juga jadi bahan perebutan tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tuh siapa anak-anak dari The Bandit nggak bantu Telu ya tuh untuk menyelesaikan masalah ladang, karena ladang kan katanya lagi disong-song sama Los Santos tuh. Nah, itu yang jadi pertanyaan rancu gua, kalau kalian kayak rasa bersalah gitu, kalian tetap kerja dengan kerjaan ada di balai kota, sedangkan keluarga keluarga kalian bisa tenang gitu. Gua tuh apa gimana sih kalau Berbisik deh itu, berbisik anjing. Baru lanjut. Ya, seperti dari teman gue bilang, lanjut aja. Jakarta atau trafik. Oh, diem dulu. Orang mau patah dari gue kan. Lo boleh bisa dengar suara gue nggak? Oke. Oh, udah denger ya? Oh, ini lagi nelfon, sorry. Mohon maaf. Ayang. Oh Tuhan, boleh kah? Oke. Oke. Back to topic and serious. Oke. Karena gini, dari yang gue lihat siklus di mana lu mau, ya dari grup walaupun dari BNC, siklusnya Dia berbisik itu. dan tadi orang-orang bilang ya, dari Intan terus dari anak yang lain bilangnya ini ada kemungkinan di mana lo bisa memihak orang lain, dan di situ juga gue mendapat beberapa informasi di saat gue culik juga. Di saat gue diculik ada Kalau ngupload. ada orang, bukan ada orang, tapi orang yang culik gue itu udah Suaranya dikasih gak ada tahu tuh ya. Apa Tuhan, nggak ngomong? sorry. Bisa yang mau berbicara maju Agak maju sama teriak. di tengah-tengah aja, di tengah-tengah di tengah aja, nggak apa-apa. kalau mau ngomong. Geser. Teriak Pace, teriak. Gak ada suaranya. Bisa. Om Dok, aman. Enggak dok, seperti biasa kecil suara lo. Buset, suaranya udah ngerusak kuping nih. Enggak, udah aman akal. Enggak, itu sorry ya, ini yang masih kecil suaranya, coba kameranya diarahin ke dok. Tadi arena Jadi gini bro, saudara-saudara sekalian ya. Sejujurnya gue cukup mencurigai lah The Bandit ini. Ya.
Karena gue ditawarin ya sama orang tersebut, sama organisasi tersebut, eh, ditawarin dengan harga cukup gede, dan dia udah mengatakan ke gue bahwa salah satu kelompok atau dua kelompok di Santero itu kalau memihak pada kami gitu. Nah sampai sekarang gue lagi nyari tahu gitu, kelompok mana itu yang memihak atau yang mengkhianati kami ya. Sampai sekarang tuh gue cari, tapi akhir-akhir ini gue mulai mencurigai The Bandit. Sorry itu saya aja dari siklus di mana atau terakhir kok melakukan bisnis sama kami kayak wah anjir nih orang beli bibitnya di mana gitu, terus dari Gravel dapat marginnya dari mana gitu. Kan kita kan udah apa ya, udah udah buat rules kan, sesuatu yang mengenai margin maupun bibit maupun persenjataan ambillah di tempat tuh berdiri gitu. Tidak boleh melangkah atau keluar dari tempat lu berdiri gitu ya, hal-hal mengenai itu. Tapi di sini traffic yang lu dari dibuat itu sangat-sangat minim ya, Gua kan itu jujur aja masalah nih bibit dari kan gua. sama dia juga waktu itu kan kita masih ada bibit masalahnya gitu. Cuma yang bisa ngomong dari ini The Bandit ngomong sini ke depan gua, jujur aja lu ditawarin berapa. Gua, Maju aja dari lu. Yakin dah. Kasih tahu. Coba untuk The Bandit bisa maju lah dan jujur berbicara. aja. Tadi abangnya ngebahas kayak perihal bibit kah? Tuh kita perihal bibit itu yang terakhir kali tuh itu kami ngeborong banyak itu berpaket-paket. Itu masih ada, makanya kami belum membeli bibit lagi kepada kalian gitu. Ya, gitu. Tapi kan kita ngomong tentang bibit nih bro, kita ngomong tentang bibit nih. Tapi kan di saat lo melakukan aksi, lo, lo itu kan ini kita nggak keluar lah dari konteks bibit nih. Kita cocok dulu lah. Lo kan sering aksi kan? Atau lo nggak pernah aksi? Gitu. Debat nih, pernah aksi atau enggak? Sekarang nih, akhir-akhir ini pernah aksi atau enggak? Kalau berarti lu pernah aksi dan satu atau dua kali atau tiga kali aksi, dan otomatis kalian perlu margin yang cukup banyak untuk bisa eh, memakai untuk antibody lo pada. Kagak mungkin marginnya udah Dan menang kalau gua misal bilang. gue bertanya kepada Grover, gimana Grover? Dari depan itu udah pernah beli lu berapa margin untuk menyokong Lu mereka? ngomongnya kayak gini. Kita nggak makan margin Kenapa? udah menang bilang gitu. Dari depan itu udah pernah beli berapa margin untuk menyokong mereka? Kalau ngomongin itu gue udah berapa sih ya? Siklusnya, Rilis siapa? Oh, kayaknya. Si Sally. siklusnya. Berapa misal dari traffic bulan ini atau minggu ini dia udah beli berapa kali di Euro? Dan dari Kalau berapa bulan kali? ini bulan ini belum ada kayaknya ya. Hmm, bulan ini belum ada. Yo, lu coba bisa jawab itu. Bilangin lah, kita nggak pakai margin. Untuk gini bahasanya gini, ini kan perihal maju juga. Kita waktu itu ke pihak Grovel ini membeli sebuah 500 margin gitu kan. Nah itu emang kami dengan harga segitu dan membeli segitu maksudnya gitu kan. Itu emang kami jujur aja terakhir kali kami bulan-bulan atau minggu-minggu ini kami jarang keluar karena kan pada sibuk di luar negeri juga, dan dibilang kami lagi emang krisis anggota gitu, kekurangan orang gitulah. Berarti dari sebulan itu nggak diolah-olah kan? Masih ada itu bahan kan itu kan kami membeli bibit kepada Black Moon. Itu di lemari bibit masih ada 300-an, itu 300 bibit itu masih ada, kami belum sempat tanam juga atau apa karena kan kebanyakan ya itu pada sibuk luar negeri gitu loh. Dan untuk uang yang kalian dapatkan selama ini, Uang kami dapatkan yaitu kita sempat-sempatnya juga aksi melakukan saya apapun gitu. maksud uang merah yang kalian dapatkan selama Uang itu Rampok.
kami pernah suka ngerampok walaupun dibilang kayak kastil. Itu uang merah itu kami hasilkan. Iya, saya tahu. Yang saya maksud uang merah yang kalian dapatkan itu kalian kemanakan? Kalian kumpulkan kah atau gimana? Itu target kemarin makanya gitu kan. Kami sekarang udah tidak punya uang merah gitu kan. Kami udah nggak ada. Mungkin kami akan melakukan aksi-aksi lagi untuk mengumpulkan uang merah. Iya, untuk uang merah itu kalian buang kemana? Itu kemarin kami melakukan transaksi kan sama teman saya itu yang dimana itu dari OTMC itu. Nah itu uang kita uang merah di situ. Oh, kalian bertransaksi di farm lain kah? Di luar SF kah? Kan udah saya bilang peraturan kota. Dan tadi udah dibilangin juga. Apakah itu tidak masuk di otak kalian kah? I know Cio, itu temen lu, gua tahu. Tapi kan peraturan tetap peraturan, Cio. Apa masih kurang kelompok-kelompok di San Fero ini? Jo, dia bilang pertama nggak bisnis kan, sekarang dia ke sudut bisnis bilangnya. Awal kan saya bilang awalnya saya silaturahmi. Kan tadi udah bilang awalnya silaturahmi terus membicarakan mengajak bisnis kan gitu kan dari awal saya udah emang bilang. Astaga Tapi gimana? ini tuan, tapi Ya, lu ngerti kan. Foto MC itu dari wilayah mana? Dan dia bersepupu dengan siapa? Dia Los Santos. Dan lu tahu apa? Kita bermasalah sama siapa? Musuh kami itu siapa? Lu tahu kan? Bisa-bisanya lo ambil jalan seperti itu. Hah? Kau udah tahu kan konsekuensinya seperti apa? Gue mati-matian bro. Gue diculik ya. Gue diculik sama anggota dari Nada Hitam bro. Untuk menutupi kelompok-kelompok di sini ya. Jadi gitu imbasnya yang lo berikan ke kami ya. Enteng banget tuh mulut lo itu ngomong. Bacok lo dengan pedang gue nih. Kan Bang Dok. Kita tahu, kita udah pernah ngobrol. Kita semua udah pernah ngobrol. Musuh utama kita, ya, musuh utama kita tuh Los Santos. Global udah pernah disikat. Pernah. R3K juga mulu, ya. Tapi kami tetap tahan tempat ini. Kami ditawaran begitu gede, tapi kami tetap berpendirian, berdiri di atas satu fondasi dengan kota San Fierro. Karena tawaran yang begitu menarik, ya. Ya tapi seperti yang gue pernah bilang sama anggota dari Naga Hitam, dari tuan di belakang saya ini, karena kalau misalnya saya sudah merasa tidak nyaman dengan satu kelompok yang mau bisa dibilang memakai kami, ya kami akan cut off bos, gak akan pernah lagi. Makanya gue pernah bilang sama anak gue, siapapun yang ganggu lo, darah balas darah, tulang balas tulang bos. Tapi ternyata ya ada juga kelompok yang mau aja berbisnis sama lawan kami bos, bukan lawan kita, Los Santos. Kan senak jidat lo ngomong itu bisnis teman lo, kalau untuk upaya kami turun itu sampai turun banget bro, asli. Tapi tindakan, wah ini orang ini gue curiga banget, lo bisa ataupun lo bisa beraliansi juga dengan Rusia Mafia, lo main berkepala dua di sini ya. Lo jawab betul semua yang lo kasih keluar, lo jawab.
Lo coba buat kami itu mempercayai lagi lo kembali kalau lo tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibat pengkhianatan di sini. Oh ya, sebelumnya gue mau ngomong, gue udah nggak percaya sama The Bandit. Karena apa? Karena dia udah melanggar aturan dari kota SF. Dia berbisnis dengan kelompok lain dari luar SF. Dan sekarang kalian harus menerima konsekuensinya. Iya, mungkin bukti tidak banyak ya. Gua juga belum tentu mendapatkan apakah benar The Bandit ini yang pengkhianat di kota ini. Tapi setidaknya lo harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh kami kepada diri lo yang menyudutkan lo kalau lo ini seorang kalian ini pengkhianat. Jawablah. Ya pertanyaan gini, kalau memang kalian ini merasa curiga kepada kita, mungkin kalian juga tidak sebodoh hal yang kalian pikirkan. Kalian punya apa namanya yang dinamakan kayak mungkin mata-mata gitu kan. Apakah kalian pernah melihat kita berkumpul dengan yang rival kalian itu ataupun perkumpulan gitu? Ada nggak coba? Kalau mungkin kalian juga tidak sebodoh yang apa kalian pikirkan lah. Kalian juga mempunyai mata-mata atau apa. Kalau memang misalkan The Bandit ini dinyatakan kayak pengkhianat atau apa, ya buat apa kita masih di sini gitu loh. Ataupun gitu. Biarin aja kan kita waktu itu sering Sorry. ngapain. Aku potong. Ya. Tenang dok, sabar ya. Kita cari tengah-tengahnya di sini. Kita gak mau berdebatin banyak lebar di sini. Kita kan masih sekutu di sini, oke? Sorry untuk naga hitam, aku potong ya pembicaraan. Oke, itu masuk akal sih. Itu tetap masuk akal. Dan The Bandit pun di sini juga tetangga dari RM itu ya. Nah, masuk akal sih karena kita tidak pernah mengintai sekutu kita juga gitu ya. Bahkan dari kelompok-kelompok lain tidak pernah melihat kalian berbisnis di luar ataupun di dalam SP bahkan gitu ya. Oke, tetap masuk akal gitu loh. Ya mungkin cukup ini ya, cukup tertutup lah kalian untuk melakukan bisnis gitu lah, sehingga kita tidak bisa mengetahui kalian bisnis di mana saja gitu ya. Oh, memang kalian mintanya seperti itu ya? Gua ada sih mata-mata satu orang, tapi sekarang dia tidak bisa masuk kota gitu ya. Mungkin untuk pertemuan lain kali dia bisa menjelaskan tentang adanya kalian di luar sana seperti itu. Yap, kalau misalkan kita dinyatakan salah atau apa, yang dia menamakan kita ini apa kayak dibilang menusuk dari belakang atau apalah sampai berkompromi sama kelompok lain gitu kan, ikut-ikut campur kayak ya sebelah gitu, koloni sebelah, ya kita menerima risiko karena sampai saat ini juga tadi jujur nih perihal kayak ini kan menyangkut paut kayak antara curiga atau enggaknya. Buat apa saya tadi ketemu anak TLW saya apa ada pembegalan di sono, apa saya belain mereka. Kalau gitu saya cuek dari kota ini. Itu satunya aja tuh anak TLW. Buat apa saya ibaratnya mengamankan kota ini? Atau besarnya tidak tahu kan seberapa lah, intinya ya saya juga di sini nggak cuma berdiam diri sembarangan. Itu kemarin tuh barusan saya kan mau ngebuang sampah yang dinamakan itu dekat dekat TLW juga, itu anakan TLW ini dibegal dan di situ ada saya bubarkan, itu ada yang begal. Buat apa gitu kalau misalkan tidak ada mencangkut paut dari saudara ataupun keluarga, saya cuek lah ibaratnya. Ngurusin begituan buang-buang waktu. Ya, sebelumnya saya mau ngomong, gimana kalian dengan Rusian Mafia?
Sebelumnya kan kau Cio pernah bertemu kan, suruh memata-matai naga hitam. Itu sejak kapan? Kita udah lama, itu terakhir pas sebelum injak kaki di sini ataupun urusan map itu masih di sini. Kita berkomunikasi dengan mereka ini udah lama. Ini tuh pas rapat kita, pas apa yang terakhir itu yang udah lama tuh di bawah bandara itu kami udah nggak ada kontak satupun dari mereka gitu loh. Kita udah nggak ada sangkut pautnya dari pihak mereka gitu loh. Emang kita nggak kelihatan karena emang lagi ini aja, jarang aksi atau apa gitu, makanya mungkin nggak kelihatannya di situ. Tapi untuk kecurigaan ini cukup emang mengherankan, dikiranya kami kemana gitu, padahal kami ada, namun kami ya gitu sibuk dengan dunia luar ataupun apa. Udah sekarang juga lagi krisisnya anggota gitu kan, kekurangannya anggota. Jujur aja saya, buat apa saya bela-belain jaga kota ini gitu kan, untuk apalah melakukan hal contohnya kayak tadi gitu, hanya buang-buang waktu kan. Itu aja sih. Nah, selama ini kau jaga nih seperti apa kondisinya? Pembegalan masih banyak kan? Iya, makanya itu kita nih lagi kekurangan anggota. Iya, sedangkan aku sendiri pernah dibegal di daerahku sendiri. Depan mata kalian. Dan di depan mata kalian persis. Kalian melakukan apa? Kalian diam saja. Wah, parah parah. Gue izin ngomong tuan ya. Bisa nggak? Silakan. Bisa gue ngomong nggak? Silakan. Kan kemarin tuh gue pernah dengar tuh kata-kata di mana kita nggak ada yang boleh berhubungan lagi tuh. Kalian juga kan kemarin ya sempat berhubungan tuh pas masih di Los Santos ya, gue dengar-dengar gitu. Namun kenapa masih ada yang namanya hubungan dengan Rusian Mafia? Bukannya kemarin ada perkataan yang gitu ya, yang kita putuskan hubungan dengan Rusian Mafia ketika menginjakan kaki di San Fierro ini. Coba lo jelaskan kenapa lo masih berhubungan begitu? Berhubungan kapan? Kita udah nggak ada kontak sama sekali, komunikasi dengan mereka. Kapan itu? Itu maksudnya gimana? Pas kapan itu yang kau bicarakan katanya dari Rusun Mafia? Lantas bagaimana dengan transaksi yang kalian lakukan itu? Itu hanya kepada itu teman saya doang, itu nggak ada sangkut pautnya. Kami suka kalau misalkan kami bahasanya masih mengikuti urusan mafia, kami juga melakukan pasti perkumpulan atau apa gitu loh. Bahkan kami juga pernah didatangin sama ini kan, sama pihak urusan mafia gitu kan. Kami juga sempat bilang kepada masih ingat tidak Tuan NH yang saya sendiri datang kepada Cafe Naga itu kami sampai segitunya didatangin dari urusan mafia gitu kan. Itu udah tandanya kita udah nggak ada kontak gitu. Begini ya bro ya, gue jelasin ya. Kalau yang namanya teman ya, gue tuh bisa aja gue nolak teman gue, karena ya sekedar teman, gue ngapain? Itu hanya sekedar teman bro. Lu gini, lu rela gitu, sekedar teman lu sampai hancur gini, lu tega atau gimana? Coba lu jelasin aja dah. Kalau lu emang tega ya, itu berarti kembali ke diri lu tuh. Berarti emang lu niat hancur. Gini. Iya, tadinya saya ya mikir juga gitu kan. Berkali-kali saya sampai berpikir ini menerima transaksi tidak gitu. Kita juga jujur aja, kita juga masih memikirkan hal ini ya kepada Grovel ataupun Black Moon gitu kan. Nanti ini gimana gitu kalau misalnya ini, tapi udahlah yang tadi saya bicarakan. Ya mungkin sekali gitu kan, udah itu doang. Dan kesananya kami udah gak bakal sama dia atau gimana gitu. Kami bakal kembali dengan berbisnis dengan kalian gitu aja sih. Ya kalau gua pribadi ya nih ya, kalau saya pribadi saya kembalikan lagi. Apa sih ngomong tuh kalau bisa ngomong bisa terima baik atau tidak. Belum lepas ini gue ribet banget. Oke, mungkin ini kesimpulan dari Black Moon ya, ataupun dari saya. Oke, untuk saat ini saya mencoba menurunkan
kecurigaan saya terhadap Roy, tetapi tidak sepenuhnya. Saya akan melihat lagi perkembangan selanjutnya. Dan saya mau ya, bukan saya mau, Sebelumnya semoga bisa aja. saya potong dulu. Oh, silakan. Halo. Silakan. Jadi gini, tuan-tuan yang ada di sini, mungkin kita bakal pamit lebih dulu sih. Baik, untuk resource yang anda minta mungkin besok pas pertemuan kalian akan diberikan. Oke, terima kasih Ton. Kita izin pamit dulu. Selamat malam. Malam. Yo, hati-hati. Malam. Oke, mungkin saya langsung lanjutin ya. Mungkin dari Black Moon akan mencoba ya mempercayai sekali lagi, tapi tidak sepenuhnya, dan akan melihat perkembangan selanjutnya. Dan semoga aja sesuatu yang membuat curiga itu tidaklah benar. Untuk The Bandit itu sih dari Black Moon ya. Oh, silakan saja. Kita tidak takut kalau misalkan kita melakukan hal apa yang dia namakan kita berkhianat. Ya, kita bisa menerima risiko tersebut. Mau sampai ke apa kita bahasanya injak kaki dari San Pero, ya kita siap gitu loh. Kalau misalkan kalian masih mencurigai kami, ya udah kalian selidiki lebih lanjut. Pasang kalian mata-mata gitu kan, entah siapa gitu, pokoknya ya pada mereka kami pernah nggak gitu, atau ibaratnya ikut kumpulan atau apa sama mereka, gitu aja sih. Kalau misalkan kalian curiga, coba aja perhatikan lebih dalam gitu. Ya, kalian pasti hati-hati ke depannya kalau dicurigain. Ya enggak, maksudnya gini, ya kita juga bisa membuktikan gitu bahwa kita ini masih bisa setiap pada kalian tahu masih mengalir pada kalian gitu, yang dinamakan kita saudara gitu. Kalau gak ketangkapan gini ya kalian pasti jalanin terus karena ketangkapan aja. Kayak kalian ngomong gitu. Ya jujur aja emang tadi yang kita udah, ini kan kasusnya kan jarang transaksi, yang membuat kalian ini apa curiga ini kan transaksi kan. Ya kita emang jarang ke kota ataupun yang dinamakan itu tadi saya sebutkan, kita lagi banyak sibuknya dengan dunia luar, makanya jarang aksi juga atau apa, jarang. Makanya kita ya begini, itu stok aja masih ada yang dari bibit dari Black Moon yang dulu masih ada gitu kan. Stok marjun yang dibeli sama Grovel dulu masih ada, bisa 100-an kalau misalnya, ya 150 di ini saya masih ada kok, aman. Itu kami juga kalau misalkan niatnya sih akhir-akhir ini emang kami mau bisnis lagi katanya gitu, untuk apa namanya lakukan transaksi kembali lah ya, mengisi ulang. Oke. Mungkin ya kedepannya kita lihat juga. Semoga aja sesuatu yang kami curiga ini tidaklah benar. Dan kemungkinan mungkin ini saya akan membahas. Maaf ya, saya bahas sesuatu nih, tuan-tuan dari Nagita. Terlihat kita ini belum sama sekali mengeluarkan taring kita. Sama sekali tidak mengeluarkan taring. Kita selalu diterima, kita selalu menerima, kita selalu defense, kita selalu bertahan. Masalahnya kita berdiri juga, tunjukin bahwa kita juga atau Sonevero ini setajam pedang yang seperti yang saya pegang ini. Tidak mungkin kita cuma berdiri doang menerima hantaman dari mereka, ya.